Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, sekarang Ibu akan mengabsen kalian ya. Siti Fitriana Nurcahyani, Ada Bu. Ardian Fajarizky, Hadir, Bu. Aziza Putri, Hadir Bu. Halimah Rufiati, Halimah, Mbak Halimah ada nggak ya ini? Apa terkendala sinyal? Terkendala sinyal Bu. Oh iya, selanjutnya Asri Dwi Sapitri, Asri Dwi Sapitri ada? Kayaknya terkendala sinyal juga ini. Bilqis Lutfi, Hadir, Bu. Cahaya Hidayati, Hadir Bu. Indah Nur Latifah, Hadir Bu. Salma, Gita Nafitasari, Hadir Bu. Oke, kali ini hadir semua ya, tidak ada yang izin ataupun sakit. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah mengamati PPT tentang keberagaman budaya di Indonesia, siswa mampu memahami keragaman budaya sebagai identitas bangsa Indonesia dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati PPT tentang keberagaman budaya di Indonesia, siswa mampu menjelaskan upaya untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman budaya di daerah masing-masing dengan tepat. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai keragaman budaya di Indonesia pada tema 1, subtema 1. Selanjutnya terdapat gambar. Apakah yang kalian lihat dari gambar tersebut? Pakaian adat Bu. Ya benar, pakaian adat merupakan salah satu keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, materi kita pada hari ini yaitu bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Yang kedua, keragaman bahasa daerah. Yang ketiga, keragaman rumah adat. Yang keempat, keragaman tarian daerah. Yang kelima, keragaman pakaian adat. Dan yang keenam, keragaman alat musik tradisional. Sekarang Ibu akan menunjuk kalian untuk membacakan keragaman suku bangsa. Siti Fitriana, silakan dibaca. Yang pertama yaitu keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri khas budaya yang sama. Ada ratusan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berikut beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama, terdapat Pulau Sumatera, yaitu suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Aceh. Yang kedua, Pulau Bali dan Pulau Jawa dan Bali, yaitu suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali. Yang ketiga, Pulau Kalimantan, yaitu suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Yang pertama, suku Bugis, Minahasa, dan Toraja. Yang kelima, Kepulauan Nusa Tenggara, yaitu suku Sasak, suku Sumba, dan suku Dawan. Yang keenam, Kepulauan Maluku dan Papua. Yang pertama, suku Ambon. Yang kedua, suku Dani.
Dan yang ketiga suku Asmat. Sudah, Bu? Ya, terima kasih. Di negara kita, Indonesia ini terdapat berbagai macam suku, sangat banyak ya. Ini hanya beberapa saja yang disebutkan dari Pulau Sumatera hingga Kepulauan Maluku dan Riau. Yang nomor 2 dibacakan oleh Indah Nur Latifah. Baik, Bu. Yang kedua yaitu keragaman bahasa daerah. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Untuk mempersatukannya, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Contohnya seperti yang pertama, bahasa Sunda digunakan di daerah Jawa Barat, bahasa Betawi digunakan di daerah DKI Jakarta, bahasa Jawa digunakan di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Baik, keragaman bahasa daerah. Setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda untuk berkomunikasi dengan individu satu dengan individu yang lainnya. Yang ketiga, keragaman rumah adat akan dibacakan oleh Ardian Fajariski. Baik, Bu. Setiap suku bangsa memiliki rumah adat yang berbeda dengan fungsi dan makna yang berbeda pula. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi bentang alam wilayah setempat dan adat istiadat setiap daerah. Contohnya seperti 1 rumah gadang di Sumatera Barat, 2 rumah kebaya di DKI Jakarta, 3 rumah joglo di Jawa Tengah, 4 rumah Hunay di Papua, 5 rumah tongkonan di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Nah, setiap suku bangsa memiliki rumah adat yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi bentang alam wilayah setempat yang berbeda-beda pula. Maka setiap suku bangsa itu memiliki macam-macam rumah adat yang berbeda-beda. Selanjutnya, keragaman tarian daerah dibacakan oleh Dita Novitasari. Baik, Bu. Yang keempat yaitu keragaman tari daerah. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Contohnya seperti tari saman dari Aceh, tari piring dari Sumatera Barat, tari zapin dari Riau, tari serimpi dari daerah istimewa Yogyakarta, tari ronggeng dari DKI Jakarta, dan tari pendet dari Bali. Sudah, Bu? Baik, terima kasih. Setiap daerah biasanya memiliki tarian daerah masing-masing. Tarian daerah tersebut digunakan saat upacara adat atau peristiwa penting pada suatu daerah tersebut. Selanjutnya, keragaman pakaian adat akan dibacakan oleh Asri Dwi Sapitri. Baik, Bu. Keragaman pakaian adat. Penduduk daerah biasanya menggunakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Beberapa pakaian di Indonesia: 1. Ulos dari Sumatera Utara, 2. Teluk Belanga dari Riau, 3. Kebaya Sunda dari Jawa Barat, 4. Ule Balang dari Aceh, 5. Paksian dari Bangka Belitung, 6. Kebaya Jawa dari Jawa Tengah, dan baju cele dari Maluku. Sudah, Bu. Oke, penduduk daerah dalam suatu tempat biasanya memiliki pakaian adatnya masing-masing yang biasa digunakan dalam acara pernikahan atau tradisi adat setempat. Yang terakhir, keragaman alat musik tradisional akan dibacakan oleh Aziza Putri Maulida. Keragaman alat musik tradisional. Setiap daerah memiliki alat musik yang digunakan dalam berbagai acara sesuai dengan adat istiadat setempat. Contohnya seperti 1. Gamelan dari Jawa Tengah, 2. Angklung dari Jawa Barat, 3. Bonang dari Jawa Timur, 4. Gambus dari Riau, 5. Kalimantan dari Sulawesi Utara, Kalintang dari Sulawesi Utara, 6. Tifa dari Papua Maluku, 7. Panting dari Kalimantan Selatan, 8. Susandu dari Nusa Tenggara Timur. Sudah, Bu?
Nah, dari keragaman tersebut, kalian telah mempelajari 6 keragaman budaya yang ada di Indonesia. Apakah dari 6 keragaman tersebut ada yang kalian tanyakan atau sudah paham semuanya? Sudah Paham, paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, setelah kalian memahami materi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah berupa kuis yang dapat kalian kerjakan di rumah. Nanti link sama kodenya Ibu share di grup WhatsApp. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita wajib mensyukurinya. Nah, begitu banyak beban keanekaragaman yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjaga keanekaragaman itu dan saling menghargai di setiap perbedaan yang ada. Karena menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, apabila Ibu terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.